ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyal muslimin, ikhwani, akhawati, para pemirsa yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Ahibati fillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang terus Allah curahkan. Allah Azza wa Jal memberikan kita kenikmatan yang begitu luas, kenikmatan yang tidak kita minta tetapi Allah memberikannya. Kenikmatan mata yang dengannya kita bisa melihat, kenikmatan telinga yang dengannya kita bisa mendengar, kenikmatan lisan yang dengannya kita bisa berucap kata, kenikmatan anggota tubuh yang begitu terperinci bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya, bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai salah satu makhluknya dengan penciptaan yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Azza wa Jal memudahkan kita untuk beraktivitas, berbuat dan beramal dengan nikmat dan anugerah anggota tubuh ini. Sehingga dengan taufiknya kita kembali hadir di dalam agenda yang telah menjadi rutinitas kebiasaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat-Nya dan keberkahan di dalam kehidupan kita, terkhusus di sisa umur, di sisa waktu yang Allah berikan kepada kita. Kita berharap kepadanya semoga Allah Azza wa Jalla membimbing setiap langkah kita agar bisa istiqamah, berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan olehnya dan diridhoi olehnya, menjalankan setiap perintah dan meninggalkan setiap larangannya. Walau terkadang kita jatuh dalam perbuatan maksiat, walau terkadang kita berbuat kemungkaran, walau terkadang kita melanggar ketentuan, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha sempurna, Zat yang maha penyayang dan maha pengasih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kasih sayangnya kepada kita dengan ampunannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah beserta para sahabatnya dan keluarganya dan seluruh umatnya
hingga akhir zaman. Kaum muslimin, ahibati fillah, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang kali ini kita akan melanjutkan pelajaran di dalam kitab Fadailul A'mal yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Dhiyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Ad-Dimashqi Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi'ulumihi al-Islam wal muslimin. Pembahasan selanjutnya pada kesempatan di siang kali ini beliau bawakan dengan judul Fadlud Dhiyafah, keutamaan menyambut dan melayani tamu. Keutamaan di dalam Islam melayani dan menyambut tamu yang datang. Ikhwani fiddin yang dimuliakan Allah, pada pembahasan ini al-muallif sang pengarang kitab membawakan sebuah hadis dari jalur sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Kata Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa ada seorang lelaki, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Pemuda ini bertanya, di mana letak kebaikan di dalam Islam itu? Mana tanda baiknya dalam keislaman seseorang itu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau berikan makan dan kau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah, al-muallif membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang baiknya agama Islam. Di antaranya, Islam mengajak kaum muslimin untuk terbiasa memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Tut'imut ta'am, engkau berikan makan dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Dan inilah diantara kebaikan yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Ayul islami khair? Pertanyaan yang menunjukkan bahwa dia ingin mendalami kebaikan yang ada dalam agama Islam itu. Nah, seorang muslim, dia harus tahu bagaimana kebaikan agamanya. Tidak hanya sebatas menganut agama Islam, akan tapi tak pernah mengenal kebaikan Islam. Sehingga kita dapati banyak orang-orang yang mengaku muslim, akan tetapi karakter dan sikapnya jauh dari kebaikan yang datang dengannya agama Islam. Demi Allah, terkadang kita malu mendapati sebahagian saudara kita yang mengaku muslim,
namun perbuatannya, tutur katanya dan sikapnya tak menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang beragama Islam. Karena Islam datang dengan kebaikan. Islam datang dengan kemuliaan. Islam datang dengan menghargai orang lain, menyayangi anak kecil, dan menghormati tamu. Sebahagian saudara kita yang kita kenal bahwa dia adalah seorang yang muslim, dia rajin salat, dia rajin mengaji, akan tapi akhlaknya jauh dari agama Islam. Bahkan terkadang dia berpaling dari saudaranya, sengaja. Dia menjauh dari saudaranya. Bahkan ada kebencian yang dia simpan dalam dadanya terhadap seseorang, padahal dia muslim. Mungkin dia hanya baik dengan beberapa orang, tetapi tidak baik dengan saudaranya yang lain. Padahal Islam mengajak kita untuk selalu memperbaiki jaringan dan hubungan persaudaraan sesama Islam, sesama muslim, sesama mukmin yang lain. Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh menzalimi, tidak boleh saling menghinakan, tidak boleh saling merendahkan, dan tidak boleh membiarkan saudaranya dizalimi, atau tidak boleh membiarkan saudaranya jatuh dalam perbuatan zalim. Dalam hadis Rasulullah SAW juga menerangkan bagaimana semestinya seorang muslim dengan muslim yang lain menjaga sikap. Tidak boleh saling membuang muka. Tidak boleh saling hasad. Tidak boleh saling mendengki. Tidak boleh saling membelakangi. Wala tahasadu. Wala tadabaru. Wala tabaghadu. Tidak boleh kalian saling hasad. Saling membenci. Saling membelakangi. Saling menjauh dari saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian orang-orang yang saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Dan ini perintah dari Nabi SAW dan perintah yang juga datang dari Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Aslihu baina akhwaikum. Perbaikilah persaudaraan di antara dua saudara kalian yang saling berselisih, yang saling bertikai, yang saling bertengkar. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanya orang-orang mukmin kalian saling bersaudara. Ma'asyar muslimin ahibbati fillah. Di antara akhlak yang datang dari agama Islam adalah memuliakan tamu. Apabila ada tamu datang ke rumah kita, maka muliakan dia. Baik dia adalah tamu yang diundang atau yang tidak diundang. Apakah benar demikian? Nah, karena terkadang kita kedatangan tamu yang kita tidak kenal dengannya, apalagi mengundangnya.
Nabi Ibrahim, beliau kedatangan tamu dari kalangan malaikat yang menjelma dalam bentuk rupa manusia. Apakah Nabi Ibrahim mengenal mereka? Tidak. Apakah Nabi Ibrahim mengenal mereka, mengundang mereka? Tidak. Tetapi mereka datang. Kisah yang sangat menakjubkan yang Allah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana Nabiullah Ibrahim didatangi oleh tamu. Tamu yang tak dikenal. Tamu yang tak pernah diundang. Sebahagian kita berpandangan memuliakan tamu itu hanya tamu yang diundang, tamu yang dikenal. Kalau mereka tak diundang, kalau mereka tak dikenal, maka tidak ada hak kita untuk menjamu mereka. Sebagian kita berpandangan demikian. Apakah benar hal yang seperti itu? Bagaimana sekiranya dia adalah seorang mukmin yang sedang butuh bantuan dengan kita? Bagaimana seandainya kalau mereka adalah orang-orang yang membutuhkan uluran tangan dari kita? Apakah lantas kita menolaknya? Dengan alasan mereka bukan tamu yang kita undang. Dengan alasan bahwa mereka bukan orang yang kita kenal. Maka kita perlu belajar. Bagaimana para nabi. Bagaimana para anbiya. Bagaimana para rasul. Bagaimana orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bagaimana orang-orang yang dicintai oleh Allah. Al-Khalil Ibrahim wa Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam wal Mustafa. Nabiullah Ibrahim. Beliau adalah Al-Khalil. Khalilullah, sang kekasih Allah. Orang yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bagaimana kisahnya dalam Al-Quran? Beliau didatangi oleh beberapa orang bertamu. Dan mereka adalah para utusan Allah dari kalangan malaikat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Tatkala datang utusan kami menjumpai Ibrahim, mereka datang dengan membawa kabar gembira. Dan mereka adalah para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kabar gembira kepada Nabiullah Ibrahim. Mereka datang dalam bentuk rupa manusia bertamu ke rumah Nabiullah Ibrahim. Ingin menyampaikan berita gembira, kabar bahwa Allah akan menganugerahkan seorang anak kepadanya. Maka tamu ini pun menyampaikan salam ketika datang bertamu ke rumah Nabiullah Ibrahim. Dan kisah ini adalah kisah yang menunjukkan bagaimana semestinya seseorang melayani tamu. Apabila Anda benar-benar ingin melayani tamu dengan sempurna, maka tirulah Nabiullah Ibrahim. Dari situ kita akan mengetahui bagaimana Nabi Ibrahim benar-benar melayani tamu. Tatkala datang utusan Allah ini, maka mereka mengucapkan salam. Qalu salama. Qala salamun. Maka Nabi Ibrahim pun menjawab salam mereka. Fama labitha an jaa bi'ijlin hanidh. Ketika mereka datang, maka tidak lama kemudian Nabi Ibrahim menyuguhkan makanan yang sangat lezat kepada tamu ini. Apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim? Jaa bi'ijlin hanidh. Beliau datang dengan menyuguhkan daging anak sapi panggang. Allahu Akbar. Beliau
menyodorkan, menghidangkan kepada tamu-tamu yang tak dikenal, yang tak diundang, berupa daging panggang dari anak sapi. Subhanallah. Beliau menyembelih anak sapi itu, kemudian beliau siapkan dan beliau suguhkan dengan masakan yang paling lezat, dipanggang. Allahu Akbar. Dan ketika disuguhkan kepada Ibrahim, ketika disuguhkan oleh Nabi Ibrahim daging panggang ini, faqarrabahu ilaihim, tetapi ternyata mereka tidak mau makan. Qala ala ta'kulun. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, kenapa kalian tidak makan? Silakan makan. Fa'ujasa minhum khifa, qalu la takhaf. Maka Nabi Ibrahim khawatir. Ada kekhawatiran, kenapa tamu ini tidak mau makan? Ada apa dengan mereka? Ternyata mereka adalah para malaikat yang tidak berhasrat dan tidak memiliki nafsu dengan makanan. Kedatangannya hanya ingin menyampaikan kabar gembira dengan kehadiran seorang anak yang akan dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim melalui perantara istrinya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim memuliakan tamu yang datang. Walau mereka adalah orang yang tak dikenal, walau mereka adalah orang yang tak diundang, tetapi Nabi Ibrahim berusaha untuk memuliakan siapapun yang datang dengan seluruh apa yang dimilikinya. Tidak main-main. Seekor anak sapi yang beliau sembelih dan disuguhkan kepada tamu yang datang dalam keadaan daging yang dipanggang. Allahu Akbar. Betapa nikmatnya suguhan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan tamu adalah merupakan sifat para nabi dan orang-orang saleh. Mereka berusaha untuk benar-benar melayani tamu. Dengan apa yang dia miliki, dia keluarkan. Demikian halnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bercerita bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW, dan orang ini dalam kondisi yang sangat membutuhkan bantuan. Dia datang dalam keadaan lapar kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, "Inni rajul majhud." Lelaki yang datang kepada Nabi SAW dan dia mengatakan, sesungguhnya aku adalah orang yang sangat sulit kondisinya. Dia dalam keadaan lapar. Mendengarkan itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk melayani tamu yang datang ini. Apalagi dia datang dengan mengatakan bahwa dia sedang lapar. Mungkin sudah beberapa hari dia tidak makan. Kondisinya sulit. Apakah lantas Nabi membiarkannya? Tidak. Nabi berusaha untuk melayaninya dengan memberikan apapun yang dimiliki. Ternyata
ketika itu kondisinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidak memiliki apapun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau sebagai seorang pemimpin negara, namun bukan berarti beliau hidup dengan kemewahan, memiliki segala-galanya, karena berstatus sebagai seorang pemimpin atau presiden kota Madinah di kala itu. Ternyata kesederhanaanlah yang menjadi hiasan dalam kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kemewahan, walaupun beliau bisa untuk berkehidupan mewah, karena beliau mendapatkan hak dari keputusan Allah, 1/5 dari harta rampasan perang berhak untuk dikelola oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau pernah berhaji dengan menyembelih 100 ekor unta sebagai hadiyu, yang menunjukkan betapa banyaknya harta yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau bisa berkurban dengan 100 ekor unta di saat haji. Namun harta yang berlimpah itu tidak disimpan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk simpanan untuk jangka panjang, tidak. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau miliki akan beliau keluarkan kepada siapapun yang membutuhkannya. Nabi membagikan 100 ekor unta kepada seluruh kaum muslimin fuqara Makkah, kepada orang-orang fakir di kota Makkah di saat haji. Dalam kesempatan yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh salah seorang sahabat dan dia meminta uang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia meminta hajat, Nabi berikan. Ternyata sahabat ini datang lagi ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi berikan apa yang dia minta. Apa yang dia minta Nabi berikan. Apa yang dia minta Nabi berikan. Berhari berulang-ulang kali dia datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi berikan. Satu hari sahabat ini kembali datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa dia meminta hajatnya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di saat itu Nabi SAW telah habis seluruh apa yang beliau miliki di hari itu. Sehingga beliau mengatakan, tidak ada yang aku sembunyikan apapun dari kalian. Sesungguhnya saat ini telah habis semua yang aku miliki. Dan ketahuilah sesungguhnya tidak ada yang aku simpan, tidak ada yang aku sembunyikan dari kalian. Yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak lagi bisa untuk memberikan sebagaimana hari kebiasaannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu pelajaran dan mengatakan bahwa sebaik-baik kalian adalah yang memakan dari hasil usahanya sendiri. Semenjak itu sahabat ini tak lagi datang meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berusaha, bekerja, tak meminta-minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita bahwa ada seorang yang berkebutuhan dengan hajat yang sangat, karena kondisinya yang dikala itu sangat kelaparan. Dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Inni majhud, ya Rasulullah, sesungguhnya aku dalam kondisi yang serba sulit saat ini. Lapar, tidak punya uang dan semacamnya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk melayani tamu yang datang ini. Dan tamu ini bukan tamu yang diundang. Dia datang sebagai seorang rakyat, ya, dan mengeluhkan kondisinya yang sedang kelaparan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk melayaninya semampunya. Namun ternyata Nabi SAW sedang tidak memiliki apapun. Dilihat di rumahnya tidak ada apapun kecuali air. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk mengetahui
apakah istri-istrinya yang lain memiliki simpanan makanan? Fa arsala ila ba'dhi nisaihi faqalat walladhi ba'athaka bil haqq ma 'indi illa ma. Nabi mengutus orang ini untuk mendatangi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berangkat bersamanya ke istri Nabi yang lain. Ternyata tak didapati kecuali hanya air. Istri Nabi mengatakan, demi yang mengutusmu di atas kebenaran, ma indi illa ma, tidak ada yang aku miliki kecuali hanya air. Akhirnya Nabi pergi ke istri yang lain. Ya, diharapkan semoga ada makanan yang bisa menjamu dan melayani tamu yang datang ini. Ternyata sama kondisinya. Istri Nabi yang lain mengatakan, demi yang mengutusmu di atas kebenaran, tidak ada yang aku miliki saat ini kecuali hanya air. Dan begitulah kondisi ibunda kaum mukminin, istri Nabi SAW. Semuanya tidak memiliki apapun kecuali hanya air. Allahu Akbar. Bagaimana kondisi kita saat ini? Bergelimang dengan harta, banyak yang bisa dimakan, bukan hanya air yang ada di rumah kita. Mungkin ada 1 karton mie, mungkin ada simpanan di berangkasnya uang sejumlah sekian dan sekian. Mungkin di kulkasnya penuh dengan makanan yang bisa dia memakannya kapanpun, apapun. Subhanallah. Mungkin ada beberapa karung beras dan lain sebagainya. Tetapi lihat Rasulullah SAW. Beliau tak memiliki apapun kecuali air. Beliau datang ke istrinya yang lain berharap ada makanan untuk menjamu tamunya, namun tak didapati kecuali hanya air. Beliau pergi ke istri yang lain, tak didapati kecuali hanya air. Subhanallah. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengumumkan kepada para sahabatnya, man yudhifu hadha al-laila rahimahullah. Siapa yang bisa menjamu untuk tamu ini di malam hari ini, semoga Allah merahmatinya. Allahu Akbar. Nabi SAW mengumumkan, di tengah para sahabatnya mungkin ada yang memiliki kelapangan, mungkin ada yang memiliki harta, makanan yang dengannya dia bisa melayani tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam hari tersebut. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan di hadapan para sahabatnya, maka ada salah seorang sahabat Ansar. Diriwayatkan sahabat ini bernama Abu Talhah. Sahabat ini disebutkan dalam keterangan para ulama, dia adalah Abu Talhah Zaid bin Sahal al-Ansari. Maka sahabat ini pun akhirnya menawarkan dirinya. Dia menawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, biarlah saya yang memuliakannya ya Rasulullah. Biarlah saya yang menjamunya di malam hari ini ya Rasulullah. Subhanallah. Dia mengatakan, saya ya Rasulullah yang akan menjamunya. Allahu Akbar. Tahukah kita, ahibati fillah, ternyata sahabat ini pun tidak memiliki sesuatu untuk bisa menjamu tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia pergi bersama tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, maka sahabat yang mulia ini mendatangi istrinya. Fantalaqa bihi ila imra'atih. Sahabat Ansar ini, Abu Talhah Zaid bin Abdullah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa dia bukanlah Zaid bin Abdullah, tapi Abu Talhah. Dia datang menjumpai istrinya
dan mengatakan akrimi dhaifa Rasulillah. Muliakanlah tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muliakanlah wahai istriku tamunya Rasulullah SAW ini. Apa jawab istrinya? Faqalat ma indana illa qutu sibyani. Ma indana illa qut sibyani. Bukankah kita tidak memiliki apapun saat ini kecuali makanan yang dia hanya untuk anak-anak kita malam hari ini. Artinya persediaan makanan ini sedang menipis, tidak ada yang bisa kita makan. Itu pun makanan yang ada hanya untuk makan malam anak-anaknya. Subhanallah. Faqal, maka sahabat ini mengatakan hayyi ta'amaki. Siapkanlah makanan yang ada ini. Hayyi ta'amaki. Siapkan makanan-makanan ini dan suguhkan, berikan kepada tamu kita ini. Allahu Akbar. Kemudian wanita ini diperintahkan oleh suaminya Abu Talhah untuk melakukan satu hal yang sangat menakjubkan. Sebuah perbuatan yang membuat Allah tertawa dengan perbuatannya. Perbuatan ini adalah melakukan satu hal yang dengan perbuatan itu tamu menyangka bahwa makanannya sedang banyak, pemilik rumah pun bisa menikmati makanannya, padahal mereka sedang dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Apa yang dilakukan? Abu Talha memerintahkan kepada istrinya, lakukanlah sesuatu dengan lampu yang kita miliki, seakan-akan kau memperbaikinya, namun ternyata berujung kepada mematikan lampu karena satu dan lain hal. Ya, dia memerintahkan kepada istrinya, nanti kalau seandainya makanan itu sudah siap, ya, dihidangkan untuk tamunya, hidangkan dalam keadaan lampu dipadamkan. Lakukanlah sesuatu seakan-akan tamu ini tidak menyadari bahwa memang kondisinya seperti itu. Maka seolah-olah sang istri Abu Talha ini sedang memperbaiki lampu atau mungkin sedang kondisinya butuh kepada perawatan, namun ternyata padam. Ya, secara sengaja dipadamkanlah lampu itu dengan tujuan agar kondisinya gelap. Lantas apa yang dimaksudkan dengan kondisi seperti ini? Ketika makanan dihidangkan dalam keadaan gelap, maka Abu Talhah dan istrinya seolah-olah mengambil dari makanan yang disiapkan di hadapan tamu ini, seakan-akan mereka juga ikut makan, dan dia mengunyah seakan-akan ada yang dia makan. Tangannya mengambil dari piring itu, seolah dia mengambil makanan, padahal tidak ada yang dia ambil. Karena gelapnya kondisi, sang tamu tidak mengetahui bahwa ternyata pemilik rumah ini tidak mengambil apapun dari makanan yang dia hidangkan untuk dimakan bersama. Abu Talhah dan istrinya hanya menyodorkan tangannya seakan-akan seolah-olah mengambil makanan, padahal dia tidak mengambil makanan apapun. Tujuannya apa? Agar tamu ini puas dengan makanan itu sehingga dia tidak makan. Sehingga dia siap untuk tidak makan agar tamunya bisa makan. Tetapi tamu mengira dia ikut makan. Tamu mengira bahwa pemilik rumah ikut makan. Karena buktinya, ya, pemilik rumah Abu Talha dan istrinya terlihat seakan-akan mengambil dengan tangannya makanan itu, kemudian memasukkan ke dalam mulutnya, kemudian mengunyah-ngunyah. Layaknya orang yang sedang makan. Karena dalam kondisi gelap, orang tidak mengetahui dan tidak melihat
tetapi tamu meyakini, mengetahui bahwa pemilik rumah juga sedang makan bersama dengannya. Subhanallah. Lihatlah bagaimana situasi yang sedang terjadi dengan maksud dan tujuan agar tidak merasa berat tamu ini untuk makan di rumahnya. Kalau seandainya dalam kondisi yang terang, kemudian ternyata pemilik rumah tidak ikut makan karena memang kondisi makanan yang sangat terbatas, mungkin akan ada segannya perasaan tamu ini untuk makan sepuasnya. Ya. Tetapi karena kondisinya gelap dan tidak bisa mengetahui secara jelas, maka tujuan itu diupayakan agar tamu betul-betul puas dengan hidangan yang disiapkan dan tidak merasa berat melihat pemilik rumah ternyata tidak makan sedikit pun karena memang kondisinya makanan hanya sedikit dan sangat terbatas. Tujuannya agar tamunya puas makan dan mereka siap walaupun mereka kelaparan. Subhanallah. Ini adalah contoh yang sangat jelas dan terang benderang bagaimana para sahabat Ansar, di antaranya Abu Talhah, berusaha untuk melayani dan menjamu tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di keesokan harinya, di waktu subuh, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengannya, Abu Talhah. Dan Nabi menyampaikan kepada sahabatnya, ya Abu Talhah, dhahikallah al-laila. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi malam Allah tertawa. Tadi malam Allah Subhanahu wa taala tertawa dan merasa takjub min fi'alikuma, dari apa yang kalian lakukan berdua. Engkau dan istrimu. Perbuatanmu berdua ini membuat Allah tertawa. Membuat Allah takjub dengan perbuatan kalian berdua. Subhanallah. Fa'anzalallahu tabaraka wa ta'ala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Maka Allah turunkan satu ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang apa yang terjadi tadi malam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat yang menunjukkan bagaimana sifat dan karakter salah satu sifat kaum Ansar yang sangat dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Apa? Mereka memiliki sifat ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka mendahulukan orang lain ketimbang diri mereka. Mereka berusaha memenuhi kebutuhan orang lain ketimbang diri mereka. Walau kana bihim khasasah. Padahal mereka orang yang juga kelaparan. Padahal mereka juga orang yang memiliki kebutuhan. Tetapi kelaparannya tak menghalangi untuk berbuat baik kepada orang lain. Laparnya membuat dia tetap memberikan hajat kepada saudaranya. Ini yang dikenal dengan sebutan ithar. Mendahulukan orang lain. Padahal mereka juga butuh kepada makanan itu. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Subhanallah. Mereka mendahulukan orang lain. Memenuhi hajat orang lain. Padahal mereka juga sedang lapar. Padahal mereka juga sedang membutuhkan. Oleh karenanya para ulama mengatakan, inna min kamali al-jud al-ithar. Sesungguhnya di antara bentuk kesempurnaan dalam sikap kedermawanan adalah sifat al-ithar, mendahulukan orang lain. Kedermawanan yang sangat sempurna adalah manakala seseorang memberikan kebutuhan kepada orang lain padahal dia juga butuh. Ini kedermawanan yang sangat sempurna.
sifat kedermawanan yang sangat tinggi levelnya, memberikan kebutuhan kepada orang lain, padahal mereka juga sedang butuh. Kalau kita memberikan kepada orang lain makanan, minuman, ya itu dermawan. Itu juga dermawan. Tetapi terkadang kita memberikan kepada orang lain karena kita sudah terpenuhi kebutuhannya. Tidak halnya dengan sahabat yang mulia ini. Dia sedang membutuhkan makanan, mereka sedang kelaparan. Fabata tawiyaini, dalam hadis disebutkan, maka bermalam dia dalam kondisi lapar. Abu Talhah, istrinya, anak-anaknya dalam kelaparan. Tetapi karena ingin memuliakan tamu, apalagi tamu ini adalah tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijanjikan siapapun yang memuliakan tamu ini, maka dia akan dirahmati oleh Allah rahimahullah. Maka tampillah sahabat yang mulia ini untuk meraih rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Jadi memuliakan tamu, ini adalah amalan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya, al-muallif sang pengarang kitab membawakan hadis tentang memberikan makan sebagai kebaikan dalam Islam, sebagai hadis yang berkaitan dengan memuliakan tamu. Sang pengarang kitab membawakan hadis tentang anjuran memberikan makan sebagai bentuk kebaikan dalam Islamnya seseorang, dan itu dikaitkan dalam pembahasan yang berkaitan dengan memuliakan tamu. Seakan-akan dari hadis ini sang pengarang kitab ingin menyampaikan kepada kita bahwa baiknya seseorang dalam agama Islam ini ketika dia suka dan gemar memberikan makan kepada orang lain, terkhusus tamu yang datang ke rumahnya. Nah, memuliakan tamu adalah merupakan tanda kesempurnaan iman. Memuliakan tamu, saudaraku, adalah tanda kesempurnaan iman. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Falyukrim dhaifahu. Hendaklah dia memuliakan tamu yang datang. Muliakan. Bagaimana cara memuliakan itu? Apakah hanya sebatas diajak berbicara, diajak ngobrol? Hanya sebatas berdiskusi saja? Nah, sebagian kaum muslimin ketika datang tamu ke rumahnya, hanya sebatas diajak ngobrol, diajak ngomong, ya, berdiskusi. Sudah sejam, 2 jam gak ada yang keluar. Subhanallah. Sejam berlalu, gak ada yang keluar. Makanannya gak ada yang keluar, minumannya gak ada yang keluar. Innalillah. Ada bakhil. Ada bukhul. Pelit sekali, subhanallah. Padahal ada yang bisa dia suguhkan. Ya, oleh karenanya kalau kita melihat kepada bagaimana generasi salaf terdahulu, bagaimana para sahabat, bagaimana kisah yang telah kita dengarkan bersama, bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam memuliakan tamunya, beliau menyembelih anak sapi. Seekor anak sapi beliau sembelih dan beliau masak, bahkan beliau panggang, beliau hidangkan hanya untuk memuliakan tamu. Kita tidak sampai kepada menyembelih sapi, ya, hanya mungkin makanan ringan, itu pun terkadang perhitungannya luar biasa. Karena sudah 2 jam tamu ini barulah dia mau keluarkan makanan. Allahu Akbar. Seharusnya kalau dia tahu ada tamu yang mau datang, sudah dia hidangkan. Berusaha dia melayani tamu. Kenapa? Karena ternyata memuliakan tamu adalah bentuk dan tanda kesempurnaan iman.
Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia melayani dan memuliakan tamunya. Falyukrim dhaifahu. Artinya apa? Tanda seseorang yang beriman dengan keimanan yang sempurna adalah dia memuliakan tamu. Dan orang yang tidak memuliakan tamu, maka keimanannya adalah keimanan yang cetek. Keimanan yang rendah. Orang-orang mukmin mereka berusaha untuk memuliakan tamu. Ini sifat dan karakter orang-orang yang beriman. Oleh karena Nabi mengatakan apa? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan memuliakan tamunya. Ya. Berarti kesimpulannya sifat orang mukmin itu memuliakan tamu. Ya, jadi berusahalah kita untuk mengaplikasikan dalam diri kita tanda keimanan dalam diri kita dengan memuliakan tamu. Ya, walaupun mungkin dia bukan tamu yang kita undang. Sebagaimana Nabi Ibrahim memuliakan tamu yang tak diundang. Bahkan yang dihidangkan melebihi dari apa yang diundang mungkin. Subhanallah. Ya, pernahkah kita mengundang tamu? Apakah kita memuliakannya sebagaimana Nabi Ibrahim memuliakan tamu? Sampai menyembelih seekor anak sapi dan disuguhkan, dihidangkan dalam bentuk sapi bakar, panggang. Allahu Akbar. Mungkin tak pernah terjadi dalam kehidupan kita seperti itu. Ya. Dan tak terbayangkan bagaimana repotnya menyiapkan daging panggang dengan menyembelih hewan itu terlebih dahulu. Tak bisa kita bayangkan. Tapi seperti itulah Nabi Ibrahim melakukan. Maka pantas Nabi Ibrahim itu digelar Al-Khalil, sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah, dikasihi oleh Allah karena beliau memiliki sifat rahmat. Beliau memiliki sifat sayang kepada kaum mukminin yang lain. Ruhama'u bainahum. Nah, kita wajib menyayangi orang mukmin lain. Ma'asyil muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka kesimpulannya adalah bahwa di antara kemuliaan melayani tamu, dia merupakan salah satu tanda kesempurnaan iman. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia melayani tamunya. Yang kedua, di antara tanda kemuliaan melayani tamu bahwa dia merupakan sifat para nabi dan orang-orang saleh. Oleh karenanya Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kisah yang telah kita dengarkan bersama, bagaimana Nabi Ibrahim memuliakan tamu-tamunya dengan menyuguhkan sapi panggang, ya, daging sapi panggang. Demikian hanya Nabi SAW, bagaimana beliau berusaha melayani tamunya walaupun tidak ada yang bisa beliau suguhkan kecuali air, maka beliau pun akhirnya mengarahkan kepada kaum muslimin yang lain, siapa yang bisa memuliakan tamu ini di malam hari ini. Subhanallah. Dan ternyata perbuatan Abu Talhah dan istrinya ini membuat Allah tertawa. Membuat Allah tertawa dan takjub kepada perbuatan hambanya ini. Dhahikallahu al-lailah. Allah tertawa tadi malam. Kata Nabi SAW, dan Allah merasa takjub min fi'likuma, dari perbuatan kalian berdua yang berusaha untuk melayani tamu, berusaha meyakinkan kepada tamu, ya, bahwa mereka berada dalam kelapangan, berusaha melayani tamu bahwa memenuhi hajat tamu itu bukan satu hal yang terkesan memberatkan, ya, dengan mematikan lampu agar tamu tak mengetahui bahwa mereka sedang tidak makan apapun dari makanan yang mereka siapkan itu. Allahu Akbar.
Nah, maka memuliakan tamu ini merupakan sifat para nabi dan orang-orang saleh. Kemudian memuliakan tamu di antara kebaikannya bahwa dia merupakan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan tamu adalah merupakan tanda bahwa dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Abu Dawud mengatakan man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapapun yang tidak menyayangi anak-anak kecil di antara kami dan tidak mengenal hak orang-orang yang tua di antara kami, maka bukanlah mereka golongan dari kami, kata Nabi SAW. Maka ketika kita menyayangi orang lain, ya, menyayangi seorang mukmin yang lain, maka sejatinya kita sedang berusaha untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tatkala kita tidak menyayangi orang lain, ya, orang-orang tua di antara kita dan anak-anak kecil di antara kita, maka Nabi mengatakan falaysa minna, maka dia bukanlah bahagian dari kami. Maka mafhumnya adalah ketika kita memenuhi kebutuhan orang lain, menyayangi mereka, maka kita sedang berjuang untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah diantara beberapa keutamaan melayani tamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan amalan yang sangat istimewa ini, memuliakan tamu, dan berlatih untuk menjadi orang yang tidak pelit dengan melayani tamu, ya, karena melayani tamu adalah merupakan ciri khas orang-orang saleh, para nabi dan para rasul, sebagaimana Nabi SAW dan Nabi Ibrahim berjuang untuk melayani tamunya, dan ini merupakan tanda kesempurnaan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk meningkatkan kadar keimanan kita. Salah satunya adalah dengan memuliakan tamu. Semoga ini menjadi pembahasan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.